Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time. 6 bulan sudah rakyat Indonesia harus berjibaku bersama pemerintah bahu-membahu dalam perang melawan COVID-19 di tanah air. Beberapa perkembangan maju terkait penanganan COVID-19 dan penanganan vaksin menjadi agenda prioritas yang harus dicapai hingga akhir tahun ini. Namun tentu saja upaya melawan COVID-19 juga meninggalkan catatan duka bagi saudara sebangsa dan tenaga medis yang tanpa lelah melakukan perlawanan melawan COVID-19. Apa saja evaluasi yang harus dilakukan saat ini? Kita telah terhubung dengan dua narasumber kami yang bergabung melalui luar studio. Yang pertama ada Pandu Priyono, epidemiolog UI, dan Menaldi Rasmin, Ketua Dewan Pakar PBID, Ikatan Dokter Indonesia. Selamat sore Pak Pandu dan Pak Menaldi. Selamat sore. Selamat sore Mbak. Ya, saya ke Pak Pandu terlebih dahulu untuk memberikan catatan evaluasi hari ini tepat 6 bulan pandemi COVID-19 ada di Indonesia. Apa catatan Anda? Catatan saya adalah kita masih terus mengalami peningkatan kasus. Sejak 6 bulan yang lalu ada 3 orang satu klaster rumah tangga yang sekarang sudah mencapai 150 lebih orang yang terkonfirmasi positif COVID. Dalam kenyataannya nanti itu jauh lebih banyak dan kita masih mengalami keterbatasan dalam testing sehingga kita belum bisa mengatasi pandemi dan terjadi peningkatan klaster-klaster baru seperti klaster rumah tangga seperti pada awal 6 bulan yang lalu. Baik, Pak Pandu, hari ini angka per harinya ada 3.075 terkonfirmasi positif, kemudian untuk DKI sendiri ada 1.054 sebagai provinsi paling tinggi terkonfirmasi positif. Nah, Anda melihatnya angka ini atau mungkin ada indikator lain yang bisa lebih mengkonfirmasi. Ini artinya kita dalam keadaan yang masih bisa dikatakan terkendali atau memang sebenarnya kita sudah bisa dikategorikan ini sudah tidak terkendali, Pak Pandu? Kalau mengendalikannya menaikkan, ya terkendali menaikkan. Tapi kan kita ingin mengendalikan supaya turun, yang itu yang tidak terjadi. Dan ini yang menjadi, anggap saja di suatu refleksi bahwa selama 6 bulan ini kita belum berhasil untuk menekan, saya nggak mau menggunakan kata-kata kendali, tapi menekan kasus penularan. Dan Jakarta masih menjadi epicenter dibandingkan daerah-daerah lain. Ini mungkin karena testingnya yang luar biasa tingginya di Jakarta sehingga menemukan kasus yang jauh lebih banyak. Sementara daerah lain testingnya masih terbatas sehingga ini tidak merefleksikan kenyataan yang sesungguhnya. Saya yakin sebenarnya angka yang terjadi sekarang itu jauh lebih tinggi daripada yang hari ini kita laporkan. Anda yakin angkanya lebih tinggi daripada yang kita saksikan saat ini, Pak Pandu? Betul sekali, karena kan itu sangat tergantung testing, dan testing kita masih jauh dari harapan terutama di daerah luar Jabodetabek ini. Seberapa jauh kita dengan angka yang sebenarnya ideal untuk testing per harinya, Pak Pandu? Ya, kata minimal adalah 1.000 per 1 juta penduduk per minggu. Nah, itu artinya kita berlomba dengan kecepatan penularan. Karena dengan testing yang makin banyak, itu kita bisa mengidentifikasi orang yang membawa virus. Orang yang membawa virus ini kita harus isolasi. Jangan isolasi di rumah, tapi isolasi di satu tempat yang memang disediakan supaya memutus rantai penularan. Ini yang menjadi pelajaran berharga bahwa selama 6 bulan ini kita belum berhasil memutus rantai penularan. Oke, baik. Catatan, jangan isolasi di rumah ya Pak Pandu ya? Ya. Baik, saya geser dulu ke Pak Menaldi Rasmin, Ketua Dewan Pakar PBID. Pak, terkait penyebaran COVID di tenaga medis, apa evaluasi selama 6 bulan ini? Baik, terima kasih. Saya akan mengemukakan 2 hal catatan saya selama 6 bulan. Yang pertama adalah kekecewaan saya bahwa ternyata masyarakat masih tidak peduli kepada nasib orang lain. Karena kepedulian masyarakat pada dirinya saja untuk menjaga supaya dia jangan jatuh sakit akan berpengaruh besar bahwa orang lain ikut terbantu. Tapi kalau masyarakat tidak peduli pada dirinya, berarti juga tidak peduli orang lain akan kena sakit atau tidak dari dirinya yang dia tidak tahu dia sakit atau tidak. Gitu ya. Jadi ini korban jatuh makin banyak, selain karena tes juga banyak, tapi karena ketidakpedulian ini kelihatan sekali begitu. Yang kedua adalah
Mari kita lihat sekarang. Selama ini penanganan COVID itu ditumpukan di hilir, yaitu di rumah sakit. Seolah-olah COVID itu adalah penyakit individu. Padahal COVID adalah penyakit di masyarakat. Jadi semua usaha di depan, di hulu yang mencoba menyetop orang supaya jangan jatuh sakit, menghentikan supaya yang sakit jangan jatuh sakit ringan, jadi jangan sedang, sedang jangan berat, karena yang berat ini yang masuk rumah sakit yang ujung-ujungnya meninggal. Dan sekarang korban itu sudah ada pada yang Anda sebut tadi, perawat dan dokter. Artinya, kesimpulan kedua, 6 bulan ini sudah menunjukkan perawat di seluruh Indonesia, dokter di seluruh Indonesia sudah sampai ke batas kelelahan. Mari kita pertanyakan diri kita, jika mereka semua hilang, siapa yang akan menangani ini di tingkat yang hilir? Karena di tingkat hulu tidak juga selesai. Itu komentar saya. Baik, Pak Menaldi, kira-kira langkah apa yang kemudian akan dilakukan untuk meningkatkan proteksi terhadap tenaga medis? Karena kita kemarin menyaksikan, kita terkaget-kaget mendengar bahwa ada 100 dokter meninggal dalam 6 bulan ini menghadapi COVID. Apa langkah selanjutnya, Pak Menaldi? Yang pertama adalah saya akan kembali mengingatkan rumah sakit sekarang dan dinas kesehatan dan pengendali di daerah itu harus betul-betul rela menentukan mana rumah sakit yang menangani hanya COVID, mana yang bukan COVID. Kenapa? Karena pasien-pasien yang bukan COVID sekarang sudah surut satu persatu, mundur, takut dia karena dia kena COVID. Kalau dia sakit, dia terpaksa juga pergi ke rumah sakit, dia kena COVID, tambah banyak lagi yang sakit COVID. Jadi mestinya betul-betul dibelah itu, harus dibelah itu. Kurang satu rumah sakit, tambah satu rumah sakit lagi. Tapi harus jelas ada pemilahan itu. Dan itu sangat penting di dalam memutus rantai penularan di tingkat rumah sakit. Sekarang di dalam rumah sakit, ya, di dalam rumah sakit satu orang dokter itu harus jam kerjanya betul-betul diatur dengan ketat. Satu orang dokter tidak boleh berkontak dengan pasien positif, terkonfirmasi positif itu setiap hari, tidak boleh. Paling tidak dia harus terjarak sekitar 3 sampai 4 hari baru dia ketemu lagi dengan pasien itu. Artinya harus ada pengaturan si dokter ini kalau dia bertugas untuk memeriksa pasien itu, dia bekerja dalam tim yang memungkinkan dia berjarak. Jadi pajanannya pada virus tetap dijaga supaya rendah walaupun dia setiap hari bekerja. Dan bahkan walaupun dia setiap hari bekerja di rumah sakit yang khusus COVID, tetap harus dijaga supaya begitu juga dengan perawat. Harus ada kebijakan untuk mengatur itu. Dan kemudian orang-orang yang berusia 60 tahun mestinya diberikan tempat untuk mengerjakan pasien atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membantu pasien-pasien yang non-COVID. Kenapa begitu? Survei otopsi di Inggris, di Jerman, dan di Italia menunjukkan angka rata-rata itu berat pada pasien yang umur 60 tahun. Jadi itu kita pakai saja dulu. 60 tahun dokter, mestinya dia dipekerjakan untuk menolong orang-orang yang non-COVID. Yang lebih muda boleh menangani yang COVID, tapi dengan jarak waktu. Baik, Pak Menaldi, saat ini kenyataannya di lapangan prakteknya seperti apa? Apakah memang dokter tiap hari bertemu dengan pasien COVID tanpa mungkin ada jarak seperti yang tadi Anda katakan? Saya kira mestinya para pimpinan rumah sakit yang menjawab ini, karena menurut saya yang saya dengar dari beberapa banyak teman-teman bahwa mereka harus visit itu tiap hari di banyak rumah sakit. Hanya sedikit rumah sakit yang menerapkan bahwa dokternya itu dikasih jarak waktu untuk ketemu sekali dengan yang berikutnya dengan pasien COVID. Satu lagi adalah ada rumah sakit yang mengerjakan ini, tapi banyak rumah sakit yang tidak. Apa itu? Sekali dokternya masuk ke rumah sakit, katakanlah dia bekerja administratif dulu pertama, mencatat atau apa segala macam. Sekali dia ketemu ke bangsal, misalnya menerima atau memeriksa pasien COVID, selesai itu maka aliran dia adalah pulang. Tidak lagi berada dalam rumah sakit. Kenapa? Dia harus segera dibebaskan dari pajanan udara yang penuh dengan COVID tadi. Kalau tidak, maka ini dia nih, tambah banyak nih korbannya. Dan kalaupun dokternya tidak sakit, tidak tahu kita. Kalaupun perawatnya tidak sakit, tidak tahu kita. Mungkin dia menjadi pembawa. Yang membawa virus dan justru menambah banyak sebaran itu dalam perjalanannya pulang dan sebagainya. Ini harus menjadi strategi besar gitu. Baik, itu PR tersendiri ya Pak Menaldi. Saya akan kembali lagi ke Pak Pandu. Pak Pandu, Anda pernah mengatakan ada 3 indikator yang jadi acuan untuk menarik rem. Saat ini apakah indikator-indikator itu sudah terpenuhi Pak Pandu? Kalau di DKI masih bisa tidak perlu menarik rem yang ketat ya. Kapan harus ditarik rem sebenarnya Pak Pandu?
Ya, jadi kan ada 3 indikator. Indikator epidemiologi terjadi peningkatan suspek. Terus indikator daripada testing positivity rate-nya masih di batas sekitar 9 sampai 10. Kemudian kesiapan rumah sakit masih bisa diatasi. Kalau semua indikator yang sudah merah, maka mau tidak mau kita harus kembali ke titik nol, di mana kita melakukan pengetatan pembatasan sosial berskala besar yang ketat. Jangan seperti dulu gitu. Seperti dulu kan juga pembatasan sosialnya masih tidak ketat, dan kita perlu sekali-sekali melakukan itu karena apa? Karena penularannya sudah tidak terkendali. Tapi kita belum sampai ke sana. Kita sudah sampai ke sana. Harus semuanya terpenuhi atau bagaimana Pak Pandu? Harus tiga-tiganya terpenuhi atau sebenarnya rem itu bisa ditarik pelan-pelan atau seperti apa? Harus dihentikan cepat. Karena ini kan problemnya bahwa rem itu bukan di tangan gubernur. Rem itu ada di tangan pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat kan yang harus kemudian mengambil alih untuk melakukan pengereman kalau memang sudah kemampuan layanan kesehatan sudah terbatas, positivity rate-nya seperti sudah meningkat tajam. Mau tidak mau kita harus menurunkan penularan secepat-cepatnya dan kemudian kita melakukan pelonggaran kalau memang sudah terkendali. Baik, terakhir saya ke Pak Menaldi, Anda punya pendapat yang sama, masih belum harus menarik rem atau seperti apa Pak Menaldi? Kalau saya anggap DKI justru harus menjadi contoh tentang melakukan pengetatan yang super ketat pada saat ini. Karena kalau DKI menjadi contoh, maka daerah lain otomatis saya kira akan ikut mengikuti keketatan itu. Tapi kalau di DKI masih longgar-longgar juga, saya kira di tempat lain juga menganggap bahwa mereka masih jauh lebih aman daripada DKI. Karena buktinya angka DKI itu tinggi kan sebetulnya. Iya. Gitu. Dalam bayangan Anda sebenarnya harusnya menjadi contoh dengan seperti apa Pak Menaldi? Dengan keketatan yang disampaikan oleh Dr. Pandu tadi. Oke, jadi harus mengetatkan disiplin yang sesuai dengan protokol COVID begitu ya Pak Menaldi? Berapapun banyaknya jumlah rumah sakit, tenaga medis yang dimiliki dimanapun, termasuk di DKI atau di provinsi dimanapun, atau di Indonesia bahkan, kalau tidak bisa ditekan angka ini, habis nih. Kita tidak mampu nanti melayani. Kita tidak boleh sampai di sana. Ini adalah saat untuk menentukan bahwa kita tidak boleh sampai ke sana. Kita harus betul-betul memahami bahwa ini adalah betul-betul saya bertanggung jawab untuk diri saya dan bertanggung jawab untuk diri orang lain. Itu harus ada begitu. Baik. Semoga didengar oleh siapapun yang berwenang dan juga masyarakat kebanyakan untuk kemudian mengetatkan lagi disiplin diri dan disiplin untuk protokol COVID-19. Tapi terima kasih Pak Menaldi Rasmin, Ketua Dewan Pakar Ikatan PBID dan juga epidemiolog UI Pandu Priyono untuk waktunya bersama kami di Prime Time.